Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulang kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, menarik kalau kita perhatikan untuk indeks harga saham gabungan hari ini lebih dominan bergerak di zona hijau. Meskipun level 69 tampaknya masih cukup jauh atau belum berhasil disentuh oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan dari bursa global, Eropa juga kurang bersahabat. Ini juga terkait dengan risalah The Fed. Dan masih ada nada hawkish sepertinya. Bagaimana Anda melihat analisis IHSG di sepanjang perdagangan hari ini di tengah beberapa sentimen yang berkembang? Ya, sehubungan dengan hasil risalah FOMC kemarin, sebenarnya ini sudah diekspektasi ya, karena memang beberapa kali pekan lalu itu sudah beberapa kali ketua The Fed dari beberapa bagian ini sudah menyampaikan bahwa mereka masih hawkish, mereka akan fokus dengan bagaimana menekan inflasi itu sampai dengan targetnya mereka ada di level 2%. Jadi memang pasar mungkin ini sudah memperkirakan, dan sebenarnya kalau yang menjadi problemnya adalah ketika kemarin itu hasilnya mereka sepakat untuk naik 50 basis point, ternyata masih di level 25 basis point, yang artinya ini sudah mulai mengendur. Jadi mereka sudah mulai memperhitungkan bahwa kondisi inflasi di Amerika ini kecenderungan memang sudah mulai terukur atau sudah mulai mengalami penurunan. Tapi sekali lagi yang saya mau note di sini adalah dari hasil risalah kemarin itu adalah mereka tetap akan fokus sampai benar-benar inflasi itu tertekan atau sampai dengan targetnya mereka di level 2%. Dan level 2% ini mereka targetkan adalah akan tercapai pada tahun 2025. Jadi ya mungkin kita akan hidup dengan kondisi inflasi yang masih cukup tinggi dan ditambah juga dengan suku bunga yang tidak rendah gitu ya untuk periode tahun ini sampai dengan setidaknya tahun depan. Jadi untuk secara bertahap overall untuk saat ini memang kelihatan para investor sudah mulai sedikit cooling down setelah kemarin lumayan tertekan. Jadi saya pikir ya sudah sesuai dengan ekspektasi, dan mau tidak mau ini memang caranya dari bank sentral untuk menekan atau untuk menjaga stabilitas moneter di masing-masing negara, termasuk di Indonesia. Kemarin Indonesia akhirnya menahan suku bunga, tidak menaikkan lagi. Saya pikir ini juga sudah mulai terlihat bahwa sudah ada ukuran bahwa inflasi ini sudah mulai tertekan. Secara teknikal cukup menarik di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Audi. Di menit-menit terakhir penutup perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik dan akhirnya ditutup di level 6.839,454, dan ini juga merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita analisis dengan penguatan yang terjadi di menit-menit terakhir perdagangan hari ini, terutama proyeksi untuk perdagangan esok hari, keberlanjutan pergerakan dari indeks harga saham gabungan? Ya, untuk sekarang posisinya bagus sekali. Dia kembali lagi bertahan di atas moving average 50 hari. Jadi saya pikir ini cukup oke, good untuk saat ini. Kemungkinan besar IHSG masih akan terjadi technical rebound. Jadi mungkin ini saya sebutnya bukan sebagai konfirmasi penguatan jangka panjang. Karena memang di dalam jangka panjang justru malah tren kita atau IHSG kita ini masih bearish. Jadi kemungkinan besar sampai dengan hari Jumat besok masih akan ada penguatan, dan saya lihat ini justru memang masih sangat terbatas sekali, yaitu adalah setidaknya di level 6.950 untuk menjadi resistennya sampai dengan pekan depan. Ya, jadi mungkin probabilitasnya atau potensinya, karena kalau kita lihat juga ya beberapa saham-saham energi, kalau kita bicara minyak, Medco, AKR itu rata-rata kemarin sudah sell off, sudah banyak sekali yang jatuh cukup dalam. Lalu juga beberapa saham-saham energi yang lainnya juga memang sudah tergerus. Jadi mungkin ini kemungkinan hanya sifatnya technical rebound atau rebound pendek, dan ditambah juga di mana untuk batu baranya Tuhannya ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk momentumnya penguatan dalam tren yang jangka pendek. Baik, Audi, kalau kita melihat dari beberapa sektor yang cukup sensitif
sikap hawkish the Fed, terutama dari komunitas adalah emas ini, Pak. Ini juga cukup menarik kita perhatikan karena di sepanjang 2023, kalau kita bagi periodenya per bulan, di Januari harga emas sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun di sepanjang Februari berbalik arah, kembali tertekan. Bahkan ini juga diperberat oleh sikap hawkish the Fed dalam beberapa waktu terakhir dan termasuk juga dengan risalah the Fed ini. Seberapa sensitif sebenarnya komoditas emas terkait dengan adanya sentimen ini? Ya, kalau kita lihat korelasinya sebenarnya, kalau kita perbandingkan sebenarnya untuk suku bunga ini korelasinya sangat positif terhadap indeks dolar. Jadi semakin posisinya ketika suku bunga dinaikkan, posisi dolar ini semakin kuat. Dan kalau kita bandingkan emas dengan dolar itu merupakan dua instrumen yang berbeda. Jadi hubungannya berkorelasi sangat negatif. Jadi artinya ketika indeks dolar ini menguat diakibatkan karena suku bunga The Fed itu naik, otomatis itu akan akan membuat penurunan dari sisi harga emas itu sendiri. Jadi memang sangat berkebalikan. Jadi kalau kita lihat periode Februari ini justru memang lebih diunggulkan dari sisi indeks dolar dibandingkan dengan emas itu sendiri, karena memang banyak sekali puzzle-puzzle yang sudah dibentuk dan sudah terbentuk sebenarnya, ditambah lagi dengan FOMC kemarin ya, atau tadi pagi, ini sebenarnya sudah membuat semakin jelas bahwa memang untuk saat ini ya memang lebih diunggulkan dari sisi indeks dolar itu sendiri, karena memang diakibatkan dari kenaikan suku bunga gitu. Dan mungkin saya juga sedikit menyinggung juga, selain dari dampaknya terhadap komoditas emas, itu juga akan terdampak juga dari sisi obligasi. Jadi memang kemarin itu obligasi sangat volatile sekali, karena memang orang-orang ini sekarang lagi mau mencari yang lebih aman. Saya mesti investasi di mana yang mesti aman, yang paling aman. Gitu. Jadi memang inilah yang membuat pergerakan itu semakin volatile. Pak Audi, kita akan coba lihat dari sisi sahamnya, Pak. Kita ke Antam terlebih dahulu. Ini juga sudah mengalami tekanan yang cukup dalam dan beruntung sampai hari ini masih berada di atas level 2.000-an ini. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi untuk Antam dan sekaligus untuk rekomendasi, Pak? Oke, ya, Antam ini sebenarnya polanya masih dalam tren yang cukup bullish. Jadi koreksi-koreksi ini memang acap kali diakibatkan karena adanya pengaruh dari The Fed itu sendiri gitu ya, terkait dengan pandangan dan terkait dengan ekonomi ke depannya. Untuk saat ini memang posisi Antam ini masih sangat menarik sekali. Saat ini justru memang Antam ini lagi ada di dalam area support, yaitu adalah di level 2000 sampai dengan di level 2030. Jadi untuk saat ini persis dia ditutup di level 2030, saya pikir akan menjadi peluang atau momentum untuk buy on weakness. Jadi boleh diperhatikan di area 2000-2030 ini merupakan area support yang cukup kuat, dan potensinya jika memang terjadi rebound itu kemungkinan besar Antam bisa sampai dengan di level 2250. Jadi memang sangat bagus sekali gitu ya. Tetapi sekali lagi hati-hati, justru jika Antam ini justru mulai bergerak lagi di bawah 2000. Jadi artinya dia break support, itu akan sedikit berbahaya. Oke, kita bergeser ke saham selanjutnya, MDKA. Pak Audi hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 6,72% dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan ditutup di level 4.300. Sekaligus kita menjawab pertanyaan dari Bapak Susilo di Blitar ini. MDKA nyaris ARB dengan volume besar. Ada apa sebenarnya dengan MDKA? Oke, ya sekali lagi ini memang masih dengan adanya korelasi bahwa pandangan akan emas itu justru malah tidak cukup menarik atau tidak signifikan. Makanya tadi saya juga singgung dengan obligasi, justru malah kebanyakan memang menariknya atau volatilitasnya justru malah di obligasi saat ini gitu ya. Balik lagi ke MDKA. Sebenarnya secara teknikal ketika tadi pagi saya lihat dia sudah breakdown 4550, itu sudah mengkonfirmasi bahwa MDKA ini trennya sudah berubah arah. Jadi yang sebelumnya dia bullish lalu bergerak sideways, akhirnya patah gitu ya. Ketika dia breakdown 4550 ini benar-benar patah dan membuat akhirnya mendekati ARB. Jadi ini mesti clear, mesti hati-hati sekali, karena kemungkinan untuk dia melanjutkan penurunan ini masih sangat terbuka ruangnya, seiring dengan The Fed yang masih hawkish dan pandangan terkait dengan suku bunga yang masih bisa terus dinaikkan. Ya, berkorelasi negatif. Jadi setiap kali suku bunga dinaikkan, otomatis emas ini akan semakin tidak menarik untuk saat ini. Gitu ya. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Dengan level supportnya mungkin ya untuk saat ini kalau dia masih kecenderungan terus koreksi bisa sampai setidaknya di 4.100. Oke, selanjutnya untuk PSHB Pak, hari ini juga tertekan di 2,78%.
Pak Audi? Ya, untuk PSAB hari ini dia masuk di dalam zona yang cukup menarik. Ini adalah zona demand yang cukup kuat, yaitu adalah di rentang 103 sampai dengan di 111. Nah, tinggal pembuktiannya aja. Dan tapi sekali lagi, ini kita juga mesti hati-hati karena tadi MDK dia sudah break, lalu juga Antam lagi uji. Jadi PSAB, Antam ini posisinya adalah mereka sedang uji apakah dia bisa mempertahankan level supportnya atau tidak. 103, 111. Jika memang dia rebound, dia breakout 111, maka potensinya setidaknya bisa sampai dengan 120. Hati-hati jika dia turun ke level 103. Baik, saham-saham produsen emas yang justru kembali tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Seiring juga dengan pelemahan dari harga komoditasnya. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Hari ini penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh beberapa saham perbankan big caps, kemudian juga pertambangan batubara, dan tadi pun ITMG tampaknya sudah merilis kinerja full year. Bisa dikatakan sangat oke, tapi daya ungkit dari penguatan ITMG hari ini tidak terlalu signifikan. Tapi sebelumnya kita ke perbankan terlebih dahulu. Pak Audi, bagaimana Anda melihat pembalikan arah untuk perbankan big cap hari ini setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa perdagangan terakhir? Ya, oke. Untuk bank ini memang paling sensitif terkait kalau kita misalkan bahas suku bunga, kita bahas makro kondisi suatu negara, bank itu yang paling sensitif. Artinya ketika ekonomi baik, semua kondusif dan produksi atau ekonomi berjalan dengan baik, bank ini otomatis akan mendapatkan sentimen yang sangat positif. Dan untuk saat ini memang pergerakan untuk para perbankan besar atau khususnya kita lihat big caps dari banking itu sendiri, justru mereka ini sudah mulai terbatas. Jadi artinya kalau kita lihat atau kita bicara terkait dengan intrinsic value, rata-rata sudah fulfill. Jadi artinya kenaikan untuk saat ini pun memang akan kecenderung lebih terbatas untuk perbankan. Karena dampaknya sebenarnya gini, oke, kalau misalkan suku bunga itu naik, otomatis pendapatan bunga bank itu bisa akan terungkit juga. Tetapi di lain sisi kita harus lihat secara lebih besar, secara general. Karena efek dari kenaikan suku bunga itu sendiri otomatis secara jangka panjang atau menengah sampai dengan panjang itu pasti akan menyebabkan daya beli masyarakat yang akan menurun, dan ujung-ujungnya ya terkait dengan permintaan kredit atau usaha UMKM dan seterusnya ini juga bisa terganggu dalam jangka yang lebih panjang. Jadi untuk saat ini memang kemungkinan besar untuk bank itu sendiri akan bergeraknya lebih relatif yang stabil, koreksinya pun tidak terlalu signifikan untuk saat ini. Bagaimana dengan momentum penantian dividen untuk 2022? Pak Audi? Ya, mungkin itu salah satu sentimen yang positif yang bisa ditunggu untuk saat ini ya. Selain dari bank, tadi juga sudah dibahas terkait dengan batubara. Karena kita bisa lihat sama-sama batubara itu tahunnya batubara lah ya, 2022. Kalau naik sampai dengan sempat menyentuh level 400 US dollar per ton. Saya pikir itu sangat bagus sekali. Demand global itu sangat tinggi sekali. Indonesia diuntungkan, emiten-emiten Indonesia juga diuntungkan. Dan untuk banking itu sendiri juga sama, tetapi relatif sebenarnya kalau kita bandingkan ya untuk dividen tahun ke tahun ya seiring dengan kenaikan dari pendapatan itu sendiri, otomatis juga pasti investor ini ujung-ujungnya juga akan mendapatkan dividen yang juga lebih besar gitu, dan ini mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk setidaknya sampai dengan momentum dividen itu selesai. Rekomendasi Anda untuk perbankan big cap yang hari ini berbalik arah meskipun penguatan ini belum mampu untuk menjadi daya ungkit indeks harga saham gabungan untuk balik lagi ke level 6.900-an, Pak Audi. Dari sisi teknikal, mana yang paling Anda rekomendasikan? Ya mungkin untuk saat ini saya lebih hold atau mungkin untuk tenor yang lebih jangka pendek. Tetapi kita juga lihat bahwa banking ini volatilitasnya tidak terlalu signifikan. Jadi untuk jangka pendek pun tidak akan terlalu berasa. Ya mungkin secara overall BRI ini masih akan sangat menarik sekali. Ditambah lagi tahun full year-nya laporannya bagus sekali. Semua lini bisnis naik dengan Xiaomi, dan ditambah juga memang karena kondisi tahun 2022 kita sudah fasenya itu sudah recovery, sudah growth gitu ya, otomatis bisnis produksi semua jalan dengan baik. Untuk secara teknikal sebenarnya rata-rata sudah mulai sedikit terbatas. Kalau kita bicara BRI ini masih boleh diperhatikan, nanti kita coba lihat lagi
targetnya adalah setidaknya sampai dengan 5.000. 5.000 ini masih menjadi momok yang cukup kuat untuk BRI karena setiap kali dia mendekati 5.000, harga itu turun kembali atau terkoreksi lagi. Jadi saya pikir untuk BRI ini boleh nanti diperhatikan targetnya di 5.000. Lalu untuk Bank Mandiri juga cukup oke. Karena potensinya juga masih sangat bagus sekali, dengan catatan besok ini sudah mulai bergerak di level 11.000. Baru menurut saya ini cukup menarik on teknikalnya. Targetnya bisa sampai dengan 10.100. Targetnya adalah sampai dengan di 11.000 sampai dengan di 11.100. Jadi Baik. ini masih cukup menarik sekali. Oke, dari perbankan big cap kita bergeser ke pertambangan batu bara. Tadi ada ITMG yang masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Kinerja mereka secara full year ini bisa dikatakan sangat oke, tapi hari ini respon dari para investor juga tidak terlalu signifikan. Apakah ini sudah price in sebelumnya atau memang ini sudah tertutup ini dengan posisi harga komoditas batu bara dan beberapa sentimen yang berkembang yang cukup negatif yang ada di saham di sektor ini, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat coal hari ini, harga coal itu mungkin sekitar di 200 untuk kontrak bulan Maret itu sekitar 196 US dollar per ton. Dan ini harganya itu sudah turun lebih dari 20%. Kalau kita ingat-ingat pertengahan tahun lalu itu harga sudah sampai 300 mendekati 400. Jadi saya pikir ya sudah selesai secara tren globalnya. Ya jadi mungkin ini sentimennya lebih ke jangka pendek. Dan untuk ITMG sebenarnya ada level resisten di sini yang mesti dia lewati dulu, dan ternyata hari ini persis tadi high-nya menyentuh, yaitu adalah sekitar di level 36.300. Itu sebenarnya level resisten yang harus dia lewati dulu. Ternyata dia gagal dan akhirnya ditutup ya, walaupun masih hijau tetapi sudah mengalami penurunan. Jadi buy on break. Untuk ITMG bagus ketika dia sudah lewat, targetnya adalah sampai dengan di 38.500. Hati-hati kalau dia besok lebih rendah dari low hari ini, yaitu adalah di sekitar 35.900.